Peristiwa menyemburnya lumpur panas pada akhir Mei tahun 2006, tepatnya di lokasi pengeboran Lapindo Berantas Incorporation di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, telah menjadi bencana nasional yang tak kunjung surut. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, diantaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Namun lumpur terus menyembur hingga 100.000 meter kubik setiap harinya. Dan hingga pertengahan tahun 2010, diperkirakan sebanyak 146 juta meter kubik lumpur telah tersedot keluar dari perut bumi secara sia-sia. Berangkat dari permasalahan tak berujung ini, kehadiran sebuah ide untuk bisa menjadikan kolam lumpur Lapindo sebagai lahan yang dapat bermanfaat tentu menjadi sebuah angin segar. Adalah Budi Indra Setiawan atau singkatnya Budi, pengajar di salah satu universitas negeri di tanah air yang mencetuskan salah satu inspirasi dengan memanfaatkan danau lumpur tersebut. Sebagai kepala bagian dari teknik sumber daya air, pria Parubaya ini tampak mengerti betul dengan keunggulan inovasinya. Sebenarnya ide dasarnya sederhana, yaitu berangkat dari sistem irigasi yang menurutnya belum tentu sempurna. Lewat tangan Budi, sistem irigasi yang efisien pun bisa langsung mencapai sasaran dengan optimal. Apa yang saya kembangkan ini adalah bagaimana memberikan air langsung ke daerah perakaran di dalam tanah. Ya, yang saya temukan adalah berupa kendi. Kendi yang biasa kita pergunakan untuk menyimpan air minum, ya, hampir sama, tetapi sekarang kendinya itu bisa merembeskan air melalui dindingnya. Sehingga kalau kendi itu ditanam dalam tanah, ya, air bisa merembes ke daerah perakaran. Nah, dari situlah tanaman bisa menggunakan air secara langsung di daerah perakaran. Sangat inovatif dan yang jelas hemat biaya. Tapi apa kaitannya dengan lumpur Lapindo ya? Biasanya kami menggunakan tanah liat yang biasa digunakan untuk pembuatan pot, gerabah, ya, keramik dan sebagainya. Yang memang karena itu semacam barang seni, ya, harganya cukup mahal. Sementara kendi yang kita buat itu kan tidak perlu dipoles apa-apa, apa adanya, ya. Malah kita juga sebisa mungkin air kan merembes gitu, ya. Ya, tapi karena bahan bakunya ini lebih kompetitif dipakai untuk pembuatan kerajinan tadi, ya, otomatis bahan baku untuk membuat kendi itu jadi terbatas, ya. Nah, kita agak kesulitan di situ. Nah, tetapi ya seperti apa yang saya sampaikan di slide ini, ya, dengan adanya musibah Lapindo itu dan kita banyak sekali lumpur-lumpur di sana, ya terbesit idenya bagaimana apa bisa kita menggunakan lumpur yang ada di situ untuk membuat kendi. Akhirnya kurang lebih setahun lah, ya, kami bisa membuat kendi dari lumpur Lapindo. Wah, ternyata cukup lama juga waktu yang dihabiskan Budi untuk membuktikan keefektivitasan dari lumpur Lapindo. Tapi semuanya tidak sia-sia, karena inovasi tersebut kini sudah siap diterapkan di berbagai lahan. Banyak lahan-lahan, termasuk di Indonesia juga, ya, yang kita sebut dengan lahan kering, di mana curah hujannya itu setahun itu kurang lebih atau kurang dari 300 mm. Jadi hujan itu paling 3 bulan hujan, hanya rintik-rintik aja gitu, ya, terus hilang lagi. Selainnya kering, nggak pernah ada hujan. Ya, nah di Indonesia itu banyak. Ya, total kurang lebih 20 juta hektar. Bayangkan. Di mana itu? Di Bali juga ada, Bali Utara. Ya, Bali Selatan kan bagus tuh, ya.
Tapi utara kering. Lombok Barat bagus, Lombok Timur kering, Nusa Tenggara apalagi. Jadi banyak daerah kering. Nah, di situ kalau kita lihat ada sih yang mengolah, tapi juga pada saat musim hujan tadi 3 bulan. Selepasnya kering. Nah, itulah tantangannya, ya, kita bisa nggak mencari teknologi yang hemat air. Kalau dinilai dari segi potensi ekonomi masyarakat, sistem irigasi kendi memang terlihat positif. Karena dengan memanfaatkan lahan bencana yang belum terpecahkan, ia dapat memberi lapangan penghidupan yang baru. Tapi dari segi fungsionalnya, apakah memang lebih unggul dari sistem irigasi yang biasa diterapkan di mana-mana? Bedanya ini, kendi itu kita desain loh ya, desain agar dia memberikan air, mengeluarkan air ketika tanaman mengisapnya. Kalau tanaman nggak mengisapnya, dia tidak akan keluar. Jadi sebenarnya, ya teoritisnya 100% dong kalau begitu. Tapi kan ada hilang juga, ada evaporasi, menguap juga, ada kiri kanan juga kan. Jadi ini bedanya efisiensi. Satu, yang paling penting itu ya, satu. Yang kedua adalah cost-nya, investasinya, biayanya kan. Irigasi yang lain itu apa? Irigasi tetes. Itu airnya harus bersih. Kalau nggak bersih, nyumbat itu. Dan mahal. Ya, emiternya itu kebanyakan impor. Ada lagi irigasi yang curah kayak hujan. Ya. Itu juga mirip sama, airnya harus bersih. Dan juga impor. Ada lagi irigasi yang gelontor kan? Nah, di sawah digelontorin aja. Nah, itu bayangin berapa banyak yang hilang itu. Sepertinya memang tidak perlu diragukan lagi. Jadi, bangsa ini sudah memiliki cara baru pemanfaatan air kendi sebagai sebuah sistem irigasi yang murah dan hemat. Seringnya perusahaan listrik negara atau PLN melakukan pemadaman bergilir tentunya bukan tanpa sebab. Apalagi kalau bukan karena krisis listrik, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Tingginya konsumsi listrik yang sulit dibendung, baik di kawasan hunian maupun ekonomi, membuat krisis listrik memuncak di tahun 2009. Bisa jadi, masalah sepele juga ikut mendongkrak polemik ini. Kurangnya kesadaran diri masyarakat adalah mata rantai dari pemborosan listrik sehari-hari. Andika Sutejo yang tengah memimpin sebuah pabrik meteran elektronik sangat prihatin dengan kondisi ini sejak lama. Berangkat dari pekerjaannya yang meneliti alat ukur penggunaan energi listrik, Andika pun terbersit melakukan sesuatu. Saya menemukan bahwa saat peralatan-peralatan listrik dalam kondisi aktif dan kondisi standby, memang penggunaan saat kondisi aktif sangat besar. Contohnya televisi 21 in itu 80 watt, tapi saat standby itu konsumsinya hanya 5 watt. Konsumsi energinya kecil, 5 watt. Tetapi daya standby ini kalau dikumulatifkan ini akan nilainya akan sangat besar konsumsinya. Sehingga kalau misalnya di negara kita ada sejumlah sesuai dengan pelanggan PLN seumpama 40 juta televisi, itu kalau dalam kondisi semua standby itu bisa menyedot energi listrik 314 megawatt, dan itu besar sekali. Saat televisi ini diumumkan ke Green Suite, karena Green Suite mengetahui bahwa konsumsi peralatan ini adalah rendah, saat itu juga dia akan memutus hubungan listrik dan televisi dalam kondisi off.
tidak ada lampu LED kondisi standby. Nah, saya coba, saya arahkan menggunakan remote, saya menyalakan, saya pencet saja saat Oleh Andika, alat ini disebutnya green switch. Inti kerjanya dapat memutuskan energi listrik di saat perangkat elektronik yang dibacanya dalam kondisi standby. Wah, hebat ya! Green switch ini saya desain agar membuat pemakai peralatan elektronik itu merasa senyaman mungkin. Artinya bahwa pemakai tidak akan merasa dibebani dengan alat penghemat energi ini. Artinya saat menyalakan televisi, saat mematikan televisi pakai remote, tetap pengoperasiannya normal. Lebih hebatnya lagi, nominator di sebuah ajang Indo-Asia Pasifik yang diselenggarakan di negeri Kangguru ini hanya dihargainya sekitar Rp30.000 saja. Tentunya dengan tujuan agar banyak lapisan masyarakat yang bisa merasakan manfaat dari sebuah saklar hemat. Namun ada baiknya kesadaran berhemat tetap dibudidayakan. Masyarakat kita dalam mengkonsumsi energi listrik itu tidak sadar bahwa ada beberapa peralatan yang boros, ada beberapa peralatan yang hemat listrik. Dan yang pasti ke depannya adalah semua bentuk energi itu akan semakin mahal dan semakin langka. Sehingga harus didaya upaya untuk menghemat penggunaan energi listrik. Budi dan Andika memang inovatif. Dan sebenarnya masih banyak lagi para inovator seperti mereka yang perlu mendapat perhatian. Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemerintahan. Lewat sebuah program yang berkesinambungan, belum lama ini telah diberikan penghargaan kepada 102 inovator, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2010 yang berlangsung di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Indonesia atau Puspiptek Serpong, Tangerang. Penyampaian penghargaan dilakukan langsung oleh Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata. Selain itu, juga diadakan sesi dengar pendapat dari hadirin yang sebagian besar adalah para peneliti. Bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari kontribusi IPTEK. Sebab pembangunan nasional yang kalau hanya tergantung pada keunggulan komparatif, saya kira tidak akan menghasilkan satu pembangunan yang baik. Kita berupaya agar sumber daya alam kita mampu diolah sehingga kita menghasilkan satu keunggulan komparatif, dan di situ peranan IPTEK sangat besar. Nah, kaitan dengan masalah peranan IPTEK ini, nilai tambah yang diberikan oleh IPTEK terutama dalam inovasi-inovasi dihasilkan oleh para peneliti mampu memberikan nilai pertumbuhan perekonomian yang tinggi. Kita sendiri berdasarkan indeks keunggulan kompetitif yang dirilis oleh World Economic Forum bahwa kita tahun ini menempati ranking 44, di mana tahun sebelumnya 54. Ini mengalami satu pertumbuhan yang sangat baik, dan tetapi dari pilar-pilar yang kita miliki, yang kita lihat dalam keunggulan kompetitif itu, pilar yang kaitan dengan technological readiness atau kesiapan teknologi yang digunakan di dalam industri ternyata sangat rendah atau cukup rendah, sementara kaitan dengan inovasi kita atau kemampuan inovasi kita cukup tinggi. Karena itu pemerintah harus memberikan satu upaya bagaimana menjembatani
antara kemampuan inovasi para peneliti dengan kebutuhan dari dunia usaha atau industri agar teknologi bisa ditempatkan. Kehadiran Menristek sekaligus menandai pencanangan program revitalisasi kawasan Puspiptek sebagai Science Technopark dalam kerangka penguatan sistem inovasi nasional. Jadi sistem inovasi itu yang dilakukan pemerintah itu bagaimana agar terjadi kolaborasi antara peneliti dengan dunia usaha. Dan kolaborasi ini bisa terjadi kalau ada panggung, yaitu kita sebut dengan knowledge base, di mana panggung itu berdiri di atas pilar-pilar kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan science and technology. Di atas pilar-pilar itulah, yaitu pilar-pilar lainnya, misal kebijakan perekonomian, kebijakan pendidikan, kebijakan perburuhan, dan berbagai kebijakan menjadi bersinergi akan menghasilkan satu panggung yang kokoh, dan di situ akan terjadi kolaborasi antara aktor-aktor inovasi, yaitu para peneliti dan dunia usaha. Hingga saat ini tercatat ada 8.000 orang peneliti yang berpotensi besar menciptakan berbagai alat inovasi bermanfaat. Banyak sekali hasil-hasil penelitian yang dirasakan bermanfaat yang dihasilkan oleh para peneliti. Karena itu Kementerian Riset dan Teknologi melakukan satu pemberian hadiah atau award terhadap para peneliti tersebut. Akhirnya kami mengumpulkan proposal-proposal penelitian yang dilakukan oleh para peneliti seluruh Indonesia, dan kami memilih para juri dari dunia usaha. Akhirnya dihasilkan pada pekan yang lalu sekitar 102 peneliti, dan kemarin kami melakukan acara pemberian award itu di Puspiptek, di mana dihadiri oleh dunia usaha dan para peneliti. Saya berharap ke depan kolaborasi antara para peneliti, para inovator dengan dunia usaha semakin banyak. Tentunya ini akan menghasilkan produk-produk industri yang berkualitas sehingga pembangunan ekonomi kita menjadi lebih baik lagi.